Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini, wow, luar biasa, mengejutkan. Akan ada 17 saksi diperiksa, dan saksi inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini ya. Saksi inilah yang kita tunggu informasinya, karena dari saksi inilah sebenarnya akan ada kejutan-kejutan ke depannya. Ya, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi. Ya, luar biasa bahwa 17 saksi akan diperiksa. Ada yang berinisial K, kemudian berinisial A, juga I, juga M, dan lain-lain ya. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Berarti secara tidak langsung bahwa inilah keseriusan dari Polda Jabar, dan mudah-mudahan atensi dari Mabes Polri yang betul-betul memberikan atensi perhatian kepada Polda Jabar untuk segera menuntaskan kasus Subang ini sampai ke akar-akarnya. Dan mudah-mudahan sekali lagi bahwa kalau memang sudah betul-betul datangnya dari pusat, datangnya dari Mabes Polri, kemudian lewat Polda Jabar, dan mudah-mudahan Polda Jabar bisa menuntaskan secepat-cepatnya sampai ke akar-akarnya. Karena ini atensi untuk juga masyarakat Indonesia. Perhatian masyarakat begitu intens, luas, dan juga betul-betul mengawal kasus ini. Ya, perhatian masyarakat sangat luar biasa terhadap kasus Subang ini. Perhatian masyarakat sangat betul-betul pengen supaya bahwa siapa betul orang-orang yang memang ikut serta dalam proses perintangan penyidikan. Ya, kita pengen tahu semua itu. Setelah kita tahu siapa pelaku-pelaku yang sudah divonis, yaitu Pak Yosep dan Ramdhanu yang sudah punya vonis masing-masing, tentunya sekali lagi bahwa bagaimana juga siapa di balik ini semua. Kenapa kok ada orang yang mau mencoba untuk merintangi? Bagaimana kok ada orang yang mau mencoba menghilangkan barang bukti, ya, merintangi proses penyelidikan. Nah, ini kan tentu jadi suatu pertanyaan yang memang kita tunggu-tunggu nih. Kenapa orang itu mau melakukan itu? Apakah memang dasar keinginan sendiri, ataukah ada yang menyuruh? Kalau misalkan ada yang menyuruh, siapa yang menyuruhnya? Ini jadi pertanyaan jelas. Siapa yang menyuruhnya ini orang? Ini yang pengen supaya kasus ini tidak terungkap. Begitu alot 2 tahun lebih, malah ya kalau sekarang sudah 3 tahun ya. 2 tahun lebih proses begitu alot kasus Subang. Ya, begitu alot. Ada proses di mana juga pengakuan saudara Ramdhanu. Kita tahu ya, bahwa Ramdhanu juga di awal juga sudah pernah mau mengatakan hal demikian. Kita tahu di fakta persidangan kan. Tetapi ada proses di mana proses tidak ada kelanjutan, ya. Kemudian juga ada CCTV yang jelas sampai sekarang kita tidak tahu keberadaannya, ya, baik CCTV Anger dan CCTV yang lain-lainnya. Siapa ini semua dan di mana? Kita ambil contoh saja, bahas CCTV Anger. Ada pertemuan antara penyidik dan yang punya CCTV. Ini tinggal disinkronkan saja. Di pertemuan itu terjadi perbincangan apa antara penyidik dan Anger? Ya, yang kita tahu bahwa penyidik itu adalah saudara Irlan. Diambil, dikembalikan dalam keadaan kosong. Kemudian kemana larinya? Diberikan kepada siapa? Ya, ini yang harus kita suarakan terus ya. Kita suarakan terus ini. Kita suarakan terus.
Biar bahwa inilah keinginan kita, keinginan masyarakat yang pengen tahu. Ini loh poinnya. Kemana CCTV yang Anger itu? Karena ini penting. Kenapa? Karena itu melihat pergerakan salah satu tersangka atau terpidana, yaitu Pak Yosep, yang kata Anger katanya melihat pergerakannya dan seorang yang pakai baju hitam. Tentu ini jadi suatu pertanyaan. Kenapa? Karena baju hitam itu dilihat oleh saudara Anger, tetapi di persidangan yang baju hitam itu tidak pernah terdengar siapa itu. Karena selama ini apa-apa kejadian yang ada di TKP adalah informasi dari saudara Ramdhanu. Ya kan? Semuanya ada informasi dari Ramdhanu. Tapi Ramdhanu juga tidak pernah mengatakan siapa yang pakai baju hitam itu. Ini kan jadi pertanyaan buat kita semua yang jadi kita penasaran. Siapa yang baju hitam tersebut yang bersama dengan Pak Yosep? Yang katanya kata saudara Anger. Ya. Dan CCTV jok motor katanya. Bagaimana itu CCTV jok motor? Sementara screenshotannya ada di sana. Jamnya ada di sana. Ya. Dari mana itu CCTV-nya? Tentunya harus diurut. Kalau misalkan ada screenshotannya, berarti ada aslinya. Ya, didapat dari siapa screenshotan daripada jok motor itu, CCTV jok motor itu? Tinggal diurut dari mana dapatnya. Kemudian mana CCTV-nya, siapa yang ngasihnya? Ya. Kan enak ini kalau misalkan ini ditelusuri, kemudian diperdalam dari mana, urut saja terus. Ya kan? Seperti itu. Tentunya yang namanya CCTV, kalau ada pergerakan misalkan di jam berapa itu? 5.55 atau 6.55, ya nggak tahu itu, jadi berubah-ubah ya. Yang jelas bahwa kalau misalkan ada pergerakan di jam sekian, menit sekian, detik sekian, berarti ada sebelumnya, ada sesudahnya dan ada sebelumnya. Kan CCTV itu on, tidak diam, ya kan? Ada sebelumnya, ada sesudahnya. Lihat menit-menit sebelumnya, lihat menit-menit sesudahnya. Nah, inilah sebenarnya CCTV inilah sebenarnya yang memang kemana larinya. Ada CCTV yang di Ayam Jago, Pak Edi Purnawirawan, walaupun hanya melihat, tetapi pernah melihat CCTV-nya. Dan disampaikan katanya bahwa itu ada seseorang. Kejar terus ini sebenarnya. Diserahkan kepada siapa dan siapa orangnya. Ya kan? Apakah ada orang-orang yang berupaya untuk merintangi proses penyelidikan sehingga menghilangkan barang bukti? Inilah yang memang kita tunggu ya. Kita tunggu ini, mudah-mudahan dengan adanya 17 orang yang akan diperiksa, bukan hanya diperiksa. Mudah-mudahan bukan hanya diperiksa, tetapi kita bisa dengar hasilnya nanti. Karena kalau kita pemeriksaan ini kita sudah dengar sebelum-sebelumnya juga kan. Mereka sudah pernah diperiksa. Bukan sekali dua kali diperiksa. Ya. Mudah-mudahan dengan pemeriksaan nanti nih ya. Mulai besok ada pemeriksaan nih. Besok, Selasa, Rebo, ada pemeriksaan nih. Untuk 17 orang ini. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi pemeriksaan kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang membuat masyarakat kita menjadi agak terpuaskan lah. Karena kalau kita hanya mendengar ada pemeriksaan terus anteng gitu, nggak ada apa-apa lagi, ya forward loh gitu ya. Jadi kita pengen dengar bahwa ya namanya masyarakat kan kita menaruh harapan di pundaknya bapak-bapak polisi. Kepada siapa lagi harapan masyarakat? Hanya kepada bapak-bapak polisi lah kita serahkan ya. Di pundak bapak-bapak polisi lah kita serahkan semuanya. Karena hanya kepada mereka kita betul-betul menunggu daripada hasil sebuah pemeriksaan. Sekali lagi yang kita tunggu adalah hasilnya. Walaupun kita memang senang dengan adanya pemeriksaan ya. Tetapi kan
pemeriksaan ini bukan sekali dua kali. Sudah diperiksa juga sebelum-sebelumnya. Dan orang itu juga sudah diperiksa sebelum-sebelumnya. Tapi, ayolah, nggak apa-apa. Kita bukan meragukan, tetapi adalah kita menaruh harapan penuh kepada pihak kepolisian. Ya, dan kita percaya, yakin Polda Jabar akan menuntaskan. Mudah-mudahan juga dengan atensi dari Mabes Polri, ya, yang memang ada action daripada Bapak Ahmad Topan Sudirjo yang memberikan surat kepada Bapak Presiden, Menko Polhukam, kemudian kepada Bapak Kapolri. Mudah-mudahan atensi ini yang jelas langsung diapresiasi, ya, dan langsung turun banyak sekali pemeriksaan. Nah, ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa benar-benar akan ada pemeriksaan dan ada hasilnya. Bukan hanya pemeriksaan saja, tapi tidak ada hasilnya. Ya, tetap kita menunggu hasilnya. Gitu. Nggak apa-apa kita suarakan, biar apa? Loh, ini loh Bapak Kapolda Jabar, bahwa ini masyarakat Indonesia menanti, ya, penantian yang jelas-jelas bahwa obstruction of justice itu pernah disuarakan oleh Polda Jabar. Oleh siapa? Bapak Kombes Pol Bapak Surawan pernah menyampaikan itu lewat Kabid Humas Polda Jabar, yang waktu itu masih Bapak Ibrahim Tompo, bahwa ada yang diduga oknum. Ya, itu kan pernah disampaikan, bersih-bersih di 1 hari pasca kejadian. Pernah disampaikan. Apakah ada obstruction of justice ini betul-betul nanti akan merembet ke yang lain? Di fakta persidangan sudah jelas. Ya. Bagaimana ada proses pengambilan CCTV, kemudian dihilangkan, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong. Kan ini kan jelas kemana larinya nih, gitu kan. Semuanya sudah jelas gitu loh. Semuanya sudah jelas seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa mudah-mudahan dengan pemeriksaan 17 orang ini, insya Allah, ya, kurang lebih ada 17 orang. Ini berarti luar biasa, masif dan maraton, ya. Setelah kemarin ada pemeriksaan juga. Sekali lagi, mudah-mudahan bahwa bukan hanya di kasus Rajapati, tetapi juga akan merembet nanti obstruction of justice, kemudian juga yayasan, dan juga nanti kita pengen tahu status daripada MAA. Apakah ini semuanya ada benang merahnya, ada keterikatan di antara semuanya? Makanya inilah yang kita tunggu, obstruction of justice sampai di mana kelanjutannya. Kita dukung terus, kita support terus Polda Jabar agar bisa menuntaskan siapa di balik obstruction of justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.